memutuskan dan telah mendapatkan persetujuan dari partai-partai koalisi, yaitu Koalisi Indonesia Kerja, bahwa yang akan mendampingi saya sebagai calon wakil presiden periode 2019-2024 adalah Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pemirsa, jumpa kembali dengan saya Don Bosco Slamun dalam wawancara khusus untuk Metro TV. Kali ini saya berada di Jalan Situbondo 12, Jakarta Pusat. Saya punya kesempatan istimewa untuk mewawancarai secara khusus calon wakil presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, pasangan calon presiden Joko Widodo. Ini sebuah kesempatan istimewa. Pak Kiai, terima kasih sudah menerima kami dalam wawancara khusus ini. Ya, sama-sama. Pertanyaan mungkin sudah banyak Pak Kiai ditanya dan sudah ada jawaban. Tetapi tetap saja saya tanyakan. Apakah pernah berpikir, bercita-cita atau merasa bahwa akan menjadi calon wakil presiden? Saya tidak pernah merasa bahwa saya akan dipilih jadi calon wakil presiden. Saya memang sering bertemu beliau untuk mendiskusikan berbagai masalah kebangsaan dan kenegaraan dalam posisi saya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau Rais Am PBNU, dan tidak pernah juga terlontar dari ucapan beliau bahwa beliau akan memilih saya. Karena itu ketika tiba-tiba beliau memilih saya agak kaget. Kaget, tetapi kan di dalam proses mendekati penetapan itu, saya yakin ada beberapa momentum yang mungkin menjadi isyarat atau sinyal Pak Jokowi akan menunjuk Pak Kiai. Karena pada saat-saat itu kan kita tahu Pak Mahfud MD yang paling dianggap kuat. Ya, 1 hari sebelum itu beliau juga minta bertemu dengan saya, panggil saya ke istana. Beberapa lama, beberapa jam saya berbicara dengan beliau, tapi tidak satu kalimat pun, bahkan saya tidak melihat ada isyarat seperti akan memilih saya. Wow. Jadi betul-betul surprise begitu. Besok harinya tiba-tiba yang diumumkan saya. Jadi itu memang mengagetkan saya. Mungkin baru saya dapat berita itu 1/4 jam sebelum pertemuan terakhir antara Pak Jokowi dengan partai-partai, bahwa saya kemungkinan akan dipilih sebagai alternatif. Itu saja yang saya dengar. Selainnya tidak ada. Pak Kiai, 1/4 jam sebelum penetapan itu sesuatu momentum yang dramatis untuk orang seperti saya. Tetapi saya kira beberapa waktu sebelum Pak Jokowi menentukan siapa calon wakil presidennya, dia akan berdialog dengan begitu banyak pihak, termasuk dengan Pak Kiai tentu untuk didengar. Lalu kemudian pernah nggak dimintai nasihat untuk bilang siapa yang akan menjadi calon yang diusulkan? Saya ketika bertemu beliau di pesawat, saya hanya menyarankan kepada beliau bahwa karena calon wakil presiden itu yang muncul di media itu banyak, kriteria juga banyak, karena itu saya menyarankan sebaiknya Bapak istikharah, mohon petunjuk Allah. Nah, sesudah itu baru Bapak umumkan ini hasil istikharah. Hanya itu saya. Pak Kiai, pada waktu itu orang pada umumnya pengamat politik atau para politisi berpikir bahwa kemungkinan Pak Jokowi memang harus mengambil calon wakil presiden yang berbasiskan Islam atau kekuatannya ada di sana. Dan figur itu ada di Pak Kiai. Apa pendapat Bapak? Saya pikir pilihan bahwa wakilnya kelompok Islam itu saya kira tepat sekali. Karena Pak Jokowi itu kan diposisikan sebagai yang mewakili kelompok nasionalis. Betul.
pilar bangsa ini kan nasionalis, agama, dan kelompok agama yang kuat itu Islam. Oleh karena itu nasionalis Islam itu merupakan pasangan yang ideal, komposisi yang ideal. Ya, tapi kan yang Islam itu kan banyak. Betul. Ya, jadi pemilihannya sudah tepat. Cuman saya bilang tadi bahwa ketika yang dipilih mewakili merepresentasikan Islam itu saya, itu yang kemudian mengagetkan saya. Iya, tapi kan ceritanya kenapa saya tadi bilang dianggap sebagai pilihan yang tepat. Pak Kiai mewakili Islam, mewakili NU yang juga adalah rumah terbesar kaum umat Islam di Indonesia. Dengan cerita seperti ini kan berarti bukan saja merangkul Islam, tetapi juga ada pengaruh pada elektabilitas politik Pak Jokowi. Pandangan Pak Kiai? Saya berharap begitu ya. Artinya di samping memberikan semacam keyakinan bahwa Pak Jokowi itu seorang yang sangat realistis. Bisa saja beliau mengambil kalangan politisi. Betul. Bisa mengambil kalangan profesional, bisa militer, tapi ternyata beliau memilihnya itu ulama dan yang merepresentasikan Nahdlatul Ulama. Ini sesuatu yang menurut kami itu luar biasa. Ya, juga berpijak di atas kekuatan bangsa. Diharapkan dengan begitu akan terjadi keutuhan bangsa antara kelompok nasionalis dan Islam. Ya, semua pihak diharapkan akan mendukung pasangan yang ideal itu. Ada juga yang mengatakan tuh pasangan umaro dan ulama. Betul, umaro dan ulama. Iya, dua komponen besar di dalam kehidupan bangsa kita itu. Pada saat itu kan ada gerakan-gerakan Islam yang tampak seperti anti Jokowi. Momentumnya itu seperti panas pada saat itu. Lalu ketika Pak Kiai datang, itu seperti itu, kalau kata Denny JA nih, ini seperti Jokowi jadi halal. Jadi ada stempel halal untuk Pak Jokowi dan dia langsung justru bersama dengan Pak Kiai. Soal kegaduhan-kegaduhan sementara itu, lalu kemudian pilihannya pada Pak Kiai, itu bagaimana? Menurut saya Pak Jokowi itu sejak awal sudah halal itu. Iya. Sejak awal sudah halal. Sudah halal. Bahkan ketika saya berkunjung ke pesantren Sukorejo di Asem Bagus Situbondo, pesantrennya Ki As'ad yang besar. Betul. Itu, kata mereka, sebenarnya Pak Jokowi itu dianggap santri Sukorejo. Saya bertanya pada mereka, apa memang Pak Jokowi pernah pesantren? Bukan. Tapi belajar agama pada santri, alumni daripada Sukorejo. Mereka menganggap itu ada hubungan keilmuan. Ada hubungan keilmuan, karena itu dianggap sebagai santri juga oleh Sukorejo. Tetapi memang adanya semacam ketidaksenangan, semacam anti Jokowi, itu sebenarnya lebih pada pengaruh medsos. Pengaruh medsos. Ya, yang berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoax, pelintiran-pelintiran, sehingga itu memberikan pengaruh kepada banyak masyarakat Islam. Pak Kiai, ada pemandangan yang sangat menarik ini sebagai sebuah selingan ketika Pak Kiai diumumkan, lalu kemudian pemunculan Pak Kiai yang sebelumnya bersarung, itu sebetulnya orang merasa biasa saja. Tapi begitu pemunculannya diumumkan sebagai calon wakil presiden, itu menjadi komentar banyak orang dan menjadi sangat menarik. Ini ada beberapa perubahan Pak Kiai dalam cara bersarung. Apa komentar Bapak tentang ini? Iya, pertama